Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan masuk kepada tipe dari nouns. Tipe-tipenya apa saja? Nah, tipe-tipe dari nouns ini itu ada common. Common itu apa sih, Miss? Common itu adalah kata benda umum. Contohnya ada negara atau bahasa Inggrisnya country, school, sekolah, boy, laki-laki, animal, binatang. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada proper noun. Apa itu, Miss, proper noun? Proper noun itu adalah kata benda yang meliputi nama pribadi, nama tempat, nama perusahaan, nah, dan masih banyak lagi. Contoh nama pribadi itu seperti apa sih, Miss? Contohnya ya, nama Miss misalnya Miss Octaviana. Nah, seperti itu ya. Kalau nama perusahaan itu contohnya apa saja sih, Miss? Contohnya ada Citra Beauty. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada countable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Contohnya apa sih, Miss? Bukannya kata benda itu dapat dihitung semua ya, Miss? Tidak, teman-teman. Kata benda itu ada yang dapat dihitung dan ada yang tidak dapat dihitung. Nah, contoh kata benda yang dapat dihitung itu adalah animal dan person. Nah, kalau orang kan dapat dihitung kan, misalnya siapa namanya? Ya, Siapa namanya? nama saya Ika, Bu. Ika, misalnya kan Ika sama Lia misalnya, kan mereka berdua ini kan berbentuk kan, nah jadi dapat dihitung seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas uncountable noun. Uncountable noun itu apa sih, Miss, artinya? Nah, itu adalah lawan dari countable noun tadi. Uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya apa sih, Miss? Kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya itu ada love. Nah, love kan tidak dapat dihitung kan? Tidak mungkin kita bisa mengukur perasaan seseorang seperti itu ya. Nah, contohnya lagi itu ada water. Water itu kan bahasa Indonesianya kan air kan? Nah, air itu kan dia akan mengalir lurus. Air itu tidak berbentuk seperti remote ini. Dia tidak mempunyai bentuk. Tetapi enggak berkaitan. Oke, contohnya itu seperti water ya. Water itu ada yang tahu tidak apa itu water? Tahu, Bu, air. Iya, benar sekali. Nah, kalau air itu kan dia kan tidak berbentuk kan, dia mengalir terus, mengalir deras, ya kan? Nah, dia tidak berbentuk seperti ini, makanya dia tidak bisa masuk ke dalam uncountable noun. Countable noun enggak, salah. Nah, makanya dia tidak bisa termasuk dalam countable noun. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis noun. Oke. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan apa itu fungsi dari nouns. Fungsi dari nouns itu diantaranya bisa sebagai objek atau sebagai subject of verb. Nah, jadi seperti itu ya fungsi dari noun. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya bisa bertanya. Ya, silakan. Miss, apa sih arti dari countable itu? Saya belum ngerti, Miss. Oke, Miss akan menjelaskan sekali lagi ya arti dari countable noun itu. Oke. Nah, ini countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Sepertinya apa saja, Miss? Contohnya itu seperti cat. Cat itu apa, Miss? Cat itu adalah kucing, ya kan?
dijawab ya. Oke, udah Bu. Oke, selanjutnya ya. Nih, apakah kalian sering menemukan naun di lingkungan sekitar? Oke, silakan dijawab ya. Udah Bu. Oke, mana nih jawabannya? Nih. Oke, selanjutnya ya. Sebutkan contoh-contoh noun. Ayo, tadi Ibu sudah menjelaskan ya contoh-contoh dari noun itu apa saja. Udah Bu. Aduh, lupa ternyata ya. Ya udah, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya ya. Oh, ternyata sudah habis ya. Oke, kelas kita pada hari ini. Sebelumnya sudah semua kan tadi isinya. Udah Bu, udah. Oke, baiklah kelas kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Oke, baik, silakan. Siapa yang ingin memimpin doa? Oh iya, saya Bu. Udah kan? Doakan Anda. Oh doa. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih pada hari ini kami bisa berkumpul di kelas ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang. Semoga Bapa melindungi kami dalam perjalanan hingga kami selamat sampai tujuan. Hanya ini doa anakmu demi Yesus Kristus, pengampara kami. Amin. Dalam nama Bapa